bagaimana perhatian Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akidah, seumur hidup beliau. Kita tahu ikhwan dan akhwat para wali-wali murid, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan dua fase dakwah Nabi. Yang pertama namanya fase Mekah. Ini selama kurang lebih 13 tahun. Kemudian fase Madinah. Dan ini kurang lebih 10 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sekitar 23 tahun. Selama di Mekah, fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah fokus akidah. Fokus akidah secara total ya. Pembahasan selalu semua masalah akidah selama 13 tahun. Oleh karenanya tidak turun hukum-hukum fikih kecuali salat. Kecuali salat menjelang Rasulullah SAW berhijrah, itu ketika Isra Mi'raj. Tidak ada hukum fikih yang turun kecuali salat, dan salat adalah bagian daripada praktek akidah karena menguatkan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbul Alamin. Ketika di Madinah, di sela-sela pembelajaran akidah, turun hukum-hukum fikih. Namun bukan berarti Nabi SAW tidak lagi membahas akidah. Tetap Rasulullah SAW membahas akidah. Meskipun di fase Mekah. Makanya di antara akhir perkataan Nabi SAW sebelum Nabi SAW meninggal dunia adalah masalah akidah. Rasulullah SAW ketika sakit parah dan akan meninggal dunia, Rasulullah SAW berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajidah." Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Itu Nabi ucapkan menjelang akhir hayat beliau. Jadi jangan sampai salah sangka menyatakan bahwasanya Nabi SAW ketika fokus akidah cuma masalah ketika di Mekah, di Madinah tidak. Di Madinah juga Nabi perhatian sama akidah. Cuma di sela-sela perhatian Nabi terhadap akidah, alaihi salatu wassalam, turun hukum-hukum fikih. Karena dengan menjalankan hukum-hukum fikih adalah praktek daripada akidah. Ya, mereka mulai tunduk dan mereka menjalankan hukum-hukum fikih. Tetapi Nabi SAW tetap perhatian sama akidah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja Nasara seperti kepada Heraklius, kepada Al-Muqawqis, Heraklius raja Romawi, Al-Muqawqis raja Mesir. Ya, semua didakwai oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengirim dai-dai Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyampaikan akidah. Dan seterusnya. Bahkan Rasulullah SAW menjelang akhir hayat tadi saya mengatakan, Rasulullah mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid." Ya. Di akhir hayat beliau berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ya. Kata Nabi SAW, Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada akidah, agar jangan sampai kuburan-kuburan tersebut menjadi sarana untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW di tengah sakit beliau tidak ada pembahasan masalah kesyirikan, tahu-tahu Rasulullah SAW berkata secara ibtidaan, secara langsung beliau berkata sambil membuka selimut beliau dalam kondisi demam yang sangat tinggi, beliau berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Allah melaknat Yahudi Nasara, ittakhadhu qubur anbiya masajidan. Di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka menjadi masjid. Nabi mengatakan, "Ala fala tattakhidhul qubur masajid." Ini Rasul akan meninggal, dia berkata demikian. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Fa inni anhaukum an dzalik. Sungguh aku telah melarang kalian dari melakukan perbuatan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha ketika meriwayatkan dari sini beliau berkata, "Laula dzalik la ubriza qabruhu." Kalau bukan karena larangan Nabi ini tentu kuburan Nabi sudah dikuburkan di luar. Tapi kalau Nabi dikuburkan di luar tadi, khawatir ada sebagian orang jahil kemudian menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara.